Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas mengenai status akun di bagian profile TikTok dan gimana sih cara ngatasinnya. Mungkin sebelumnya udah aku bahas ya, dan banyak sekali teman-teman yang pengen tahu gimana sih Kak cara mengatasin status akun di TikTok tersebut, karena itu mengganggu kita banget ya di bagian profile. Langsung aja disimak, tapi sebelumnya teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung aja yuk ke pembahasan status akun di TikTok dan gimana cara mengatasinya. Kenapa sih muncul warning atau peringatan akun di bagian profil TikTok kita, dan tujuannya itu untuk apa sih? Aku mau jelasin pengertiannya dulu. Kalau status akun di bagian profil TikTok tersebut merupakan alat lengkap yang dapat digunakan oleh seorang kreator untuk melihat kesehatan akun si kreator tersebut, serta mereka bisa melacak pelanggaran apa yang sudah dia lakukan terhadap akun TikTok Shop mereka. Ini juga merupakan salah satu tempat buat para kreator yang terkena peringatan atau warning di akunnya tersebut untuk mengajukan banding, tentunya atas pelanggaran apa yang dia dapatkan ya. Nah, detailnya apa sih yang bisa kita temukan di status akun tersebut? Yang pertama adalah kita bisa melihat tanggal pelanggaran yang kita lakukan, serta jam dan harinya juga ya. Selanjutnya juga kita bisa melihat alasan pelanggarannya kenapa. Selanjutnya kita bakal melihat adanya tindakan penalti atau hukuman apapun yang kita peroleh di akun kita. Detail konten yang melanggar seperti apa, serta saran untuk peningkatan. Detail ini membantu kita seorang kreator apabila belum mengetahui pedoman komunitas TikTok Shop yang terbaru, karena apabila kita melanggar otomatis kita dapat peringatan di bagian profil tersebut. Singkatnya seperti itu ya. Kita juga bisa mengecek nih, di mana sih kita bisa melihat status akun kita. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk melihat status akun kita. Yang pertama di aplikasi, bisa melalui handphone, dan yang kedua adalah di PC atau di laptop ya guys ya. Nah, kalau misalnya di aplikasi kita bisa langsung aja masuk ke TikTok Shop kita. Selanjutnya di bagian bawah di sana ada reputasi akun, dan di sana bakalan kelihatan pelanggaran kita berapa dan kesehatan akun kita tuh gimana gitu levelnya, misalnya rendah, baik. Kalau aku alhamdulillah ya, reputasinya masih baik gitu ya. Kalau misalnya di sana ada poin-poinnya, misalnya pelanggarannya dapat 3, nah itu status akunnya misalnya rendah. Terus kalau misalnya 12, nah itu udah tinggi dan seterusnya gitu. Di sana dijelasin di bagian TikTok Shop untuk melihat status akun kita. Nah, saat kita mengecek status akun kita itu seperti apa, tentunya kita bisa melihat apakah kita bisa mengajukan banding atau tidak, dan pelanggaran apa yang sudah kita lakukan. Mungkin video ini nanti bakalan aku bahas juga. Misalnya kita nggak ada handphone atau lagi lowbat tapi ada laptop, nah kita bisa mengecek status akun kita itu melalui PC atau melalui laptop ya. Teman-teman bisa langsung aja buka ke https://shop.tiktok.com /welcome ya. Nah, selanjutnya kita bisa login menggunakan akun TikTok yang sudah terintegrasi dengan TikTok Shop. Saat memasuki status akun tersebut, kita dapat melihat detail pelanggaran yang sudah kita lakukan, atau jika memang memungkinkan untuk banding, kita bisa mengajukan langsung banding di bagian dashboard status akun tersebut. Terus kita juga bisa memeriksa pengajuan banding kita tuh udah sejauh mana nih gitu ya. Di sana bisa kita lihat sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya apakah kita bisa mengajukan banding apabila kita memperoleh pelanggaran? Tentunya bisa ya teman-teman, silahkan mengajukan banding dan keberatan atas pelanggaran yang TikTok berikan ke kita. Nah, pengajuan bandingnya juga bisa melalui dua cara, yaitu melalui aplikasi dan melalui PC atau laptop. Nah, yang pertama apa yang dilakukan apabila kita mengajukan bandingnya melalui aplikasi? Caranya adalah untuk pengajuan banding by aplikasi, kita bisa langsung aja masuk ke bagian TikTok, selanjutnya ke bagian reputasi akun. Selanjutnya kita klik bagian pelanggaran tersebut, scroll ke bagian bawah dan melewati detail pelanggaran, kemudian klik
pengajuan banding. Nah, teman-teman langsung aja isi alasan banding dan apabila memang dibutuhkan kayak dokumen-dokumen berupa screenshot atau memang apapun lah ya yang mendukung argumen kita untuk bisa diterima sama TikTok gitu. Misalnya kalau kita menggunakan kata-kata kasar gitu ya, kita bisa nge-record saat live streaming gitu bahwa kita nggak menggunakan kata-kata kasar gitu. Singkatnya seperti itu. Atau kita berjualan produk palsu gitu. Nah, kita harus punya bukti bahwa kita tidak mengajukan atau menjual produk palsu dengan adanya sertifikat seperti itu. Atau kita juga terkena pelanggaran seperti over review gitu ya. Kita terlalu melebih-lebihkan barang-barang yang memang ada di TikTok Shop kita ya gitu. Misalnya ini bisa mencerahkan dalam 7 hari gitu ya. Terus klaimnya atau di bagian produknya itu fotoin aja gitu kalau memang ini klaimnya seperti itu gitu. Jadi kita mereview juga berdasarkan klaim yang ada di produk tersebut gitu. Contohnya seperti itu ya untuk menambahkan dokumentasinya. Selanjutnya kita klik aja kirim dan tunggu aja, nanti bakalan ada balasan dari TikTok Shop apabila memang kita pengajuan bandingnya diterima, dan kalau memang tidak juga pastinya ada pemberitahuan bahwa banding itu ditolak seperti itu ya. Nah, contohnya kata-kata untuk banding seperti apa mungkin aku bahas juga di video ini ya. Santai dulu ya. Kita lanjut ke pengajuan banding by PC atau laptop. Yang pertama kita login dulu ke bagian TikTok Shop. Kalau misalnya di PC, teman-teman buka aja di www.shop.tiktok.com/streamer/welcome atau silakan klik aja di bagian deskripsi video ini. Selanjutnya kita juga masuk ke bagian akun TikTok kita ya, yang tentunya udah terintegrasi dengan TikTok Shop. Kita masuk ke pelanggaran yang spesifik tuh seperti apa. Misalnya mau mengajukan, mau melihat pelanggaran kita menjual produk palsu gitu. Nah, di sana langsung aja klik detailnya seperti apa. Selanjutnya kita lihat banding dari bawah tindakan. Tulis alasan kita mengajukan banding itu seperti apa dan dilengkapi tentunya dengan dokumen-dokumen yang bisa dibuktikan ya. Kayak misalnya produknya nggak palsu tuh ada sertifikatnya. Terus ini tuh produknya memang sudah uji lab dan memiliki sertifikat MUI dan seterusnya. Nah, kita fotoin aja tuh seperti itu. Atau memang ada kode BP POM gitu ya. Nah, itu fotoin aja di sana gitu. Kemudian teman-teman bisa langsung kirim dokumen tersebut dan si TikTok juga bakalan meninjau pengajuan banding teman-teman dan pastinya akan memberitahu hasil bandingnya. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu nih tata cara pengajuan banding di TikTok yang sudah aku jelasin tadi dan baiknya kata-katanya seperti apa sih ya gitu ya. Baik untuk by aplikasi ataupun by PC ataupun by laptop gitu ya. Nah, pertama saat kita hendak menulis pengajuan banding, maka kita cobalah untuk mengajukan banding dengan bahasa yang memang baku ya. Meskipun kita tinggal di Indonesia, tapi bahasanya bahasa yang benar-benar menggunakan EYD ya. Pastinya juga si TikToknya bakal tahu gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya mau bahasa Inggris juga boleh, tapi karena kita di Indonesia pastinya kita menggunakan bahasa yang kita aja gitu. Salah satu contohnya untuk penulisan pengajuan banding adalah kita ucapkan salam dulu ya intinya gitu. Halo, selamat pagi TikTok Shop Indonesia gitu ya. Saya seorang kreator TikTok. Saya seorang kreator TikTok Shop DJ Zayanti akan mengajukan banding perihal peringatan akun yang muncul di bagian profil saya gitu ya. Di dalam pelanggaran tersebut saya diduga menjual produk palsu, padahal pada kenyataannya produk A tersebut adalah memang produk milik brandnya siapa gitu. Terus disebutin juga tuh nama perusahaannya apa dan sudah memiliki izin edar serta memiliki sertifikat yang dibuktikan bahwa ini tuh merupakan produknya dia, bukan duplikasi dari produk lain. Seperti itulah contohnya ya. Terus berikut ini saya lampirkan dokumen-dokumen untuk pendukung pengajuan banding saya agar dapat diterima dengan baik oleh TikTok dan mohon kiranya TikTok Shop menghapus status akun saya di bagian profile
dengan bukti yang sudah saya kirim tersebut. Singkatnya seperti itu ya. Terus kita lampirin aja tuh, misalnya kita punya profil perusahaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya teman-teman jual produk itu kan pastinya mintalah ke si sellernya gitu ya, kalau teman-teman jadi affiliate, bahwa ini tuh benar-benar bukan duplikasi, ini tuh bukan produk palsu dan seterusnya. Terus profil perusahaan dan izin edarnya, BP POM dan seterusnya secara rinci teman-teman mengajukan banding tersebut. Singkatnya seperti itu ya. Jadi super simple banget ya. Teman-teman bisa ikutin tips-tips dari aku supaya memang lebih mudah dan lebih enak aja gitu ya. Kita juga berhak untuk mengajukan banding apabila memang cara-caranya itu sudah ditempuh dengan baik gitu. Jangan cuma gimana caranya sih, kalau misalnya sekarang ada peringatan ya udah biarin aja, bingung dan seterusnya gitu. Itu ya yang bisa aku sampaikan untuk penulisan banding yang menurut aku itu insya Allah bakalan diterima sama TikToknya gitu. Ada pertanyaan juga, kalau misalnya saya terkena peringatan akun tersebut dan tidak mengajukan banding, jawabannya adalah bakalan hilang selama 90 hari ya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bersabar karena bandingnya misalnya ditolak, ya udah biarin dulu aja. Yang penting kita hapus dan ikuti petunjuk bahwa misalnya kita menjual produk palsu, ya udah kita hapus aja tuh video yang melanggarnya gitu, dan peringatan akunnya masih tetap ada. Nah, ditunggu aja sampai 90 hari, pasti hilang dengan sendirinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah dapat pelanggaran satu aja terus ada tiket buat pengajuan banding, langsung aja deh guys, jangan ditumpuk-tumpuk banyak, karena kita nggak tahu ya. Misalnya ada 4 pelanggaran yang terkena di akun kita dan kita hanya memiliki satu tiket untuk pengajuan banding aja. Artinya untuk 4 pelanggaran tersebut ya cuma satu aja gitu ya yang bisa mengajukan banding gitu. Jadi menurut aku jangan menumpuk pelanggaran gitu ya, karena kita nggak bisa pengajuan bandingnya itu keempat-empatnya gitu. Apalagi kalau keempatnya itu permasalahannya beda-beda. Misalnya yang satunya itu gara-gara kita menjual produk palsu, yang kedua adalah karena live streamingnya ada suara anak kecil, terus yang keempat tuh apa gitu. Jadi permasalahannya beda-beda, terus penyelesaiannya juga tentunya beda-beda, dan kita cuma bisa dikasih kesempatan untuk satu kali tiket pengajuan banding gitu. Jadi tolong untuk dimanfaatkan ya dengan baik, supaya memang pelanggaran akunnya itu nggak terlalu banyak di akun kita gitu. Nah, setiap tiket pengajuan banding juga itu bisa expired ya. Jadi kalau misalnya kita udah dapat tiket pengajuan banding tersebut, maka kita wajib banget buat ngajuin banding. Jangan dibiarkan aja, karena tiket pengajuan banding itu bakalan hangus dalam waktu 30 hari gitu. Jadi tiket pengajuan untuk mengatasi banding atas pelanggaran akun kita ya langsung aja kita gunakan gitu. Terus berapa lama sih banding itu diproses ya? Ada yang memang langsung 7 hari itu udah ada hasilnya gitu ya. Biasanya sih cepet ya guys kalau misalnya kita bandingnya itu sudah sesuai dengan apa yang udah aku kasih kayak gitu. Tapi tergantung juga ya, kalau misalnya TikToknya lagi banyak sekali yang mengajukan banding, ya kemungkinannya lama dan biasanya langsung ditolak gitu sih. Terus untuk peringatan akun yang seperti ini, apakah hanya untuk akun-akun yang sudah tergabung di TikTok Shop saja gitu ya? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Peringatan akun yang seperti ini itu berlaku untuk semua akun yang ada di TikTok, baik itu yang tergabung di TikTok Shop ataupun yang tidak. Buat teman-teman semoga bisa dipahami. Jangan lupa juga buat like, komen, serta subscribe dan share video ini ya. Semoga apa yang aku sampaikan juga bermanfaat dan bisa dipahami sama teman-teman. Semoga juga pertanyaan teman-teman bisa terjawab di video aku, dan kalau misalnya nggak puas silakan komen aja. Kalau misalnya aku tahu pasti aku jawab. Kayaknya cukup sekian guys mengenai status akun yang muncul di bagian profil TikTok dan gimana cara mengatasinya udah aku jelasin juga. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video. See you.